Assalamualaikum sahabat Jenairah. Marilah kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah terlintas di benak mengapa sebuah rudal mampu mengguncang bukan hanya tembok baja, tetapi juga denyut ekonomi dunia? Mengapa justru bursa saham dijadikan sasaran dan apa artinya bagi setiap rupiah yang kita simpan? Dengarkan kisah nyata ini agar kita dapat menyaksikan betapa rapuhnya benang merah yang menautkan perang dan dompet kita. Pada 19 Juni 2025, langit siang di Tel Aviv mendadak bersinar merah ketika sistem radar Israel mencatat peluncuran puluhan rudal balistik dari Iran. Satu rudal tipe H-6 lolos dari kubah besi dan menghantam fasad barat lantai 8 hingga 11 gedung Tel Aviv Stock Exchange di distrik Ramat Gan. Ledakan memecah kaca setebal 2 cm dan menebarkan pecahan tajam ke jalan ramai. Ambulans Magen David Adom tiba dalam 3 menit, mengevakuasi 32 korban luka, sebagian besar terkena serpihan kaca yang berterbangan seperti hujan pisau. Di lobi bursa, layar perdagangan padam serentak. Kilatan listrik dari ruang server memulai kebakaran kecil yang segera dilahap sistem pemadam api otomatis. Namun asap tebal tetap memenuhi lorong, memaksa petugas pemadam menembus kepulan hitam tanpa visibilitas. Di luar, sirene terus meraung. Suara taktis pasukan keamanan bercampur tangis pegawai yang baru saja kehilangan rasa aman di tempat kerja mereka. Sementara itu, di ruang kabinet Yerusalem, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menerima laporan intelijen bahwa Iran mungkin masih menyimpan kepala ledak serupa dengan jangkauan hingga 1.800 km. Wajah pucatnya tertangkap kamera lembaga penyiaran lokal, menandakan beban politik dan ekonomi yang menekan. Ia memerintahkan peninjauan ulang sistem pertahanan DOM dalam tempo 24 jam. Bab pertama berakhir di tengah suara sirene yang belum juga henti, membiarkan kita merenungi betapa satu dentuman di jantung finansial dapat mengguncang urat nadi perekonomian global dan memicu kegelisahan pemimpin sebuah negeri. Suasana di distrik Ramat Gan awalnya seperti siang biasa. Lalu, hanya dalam hitungan detik, segalanya berubah. Kamera pengawas di persimpangan Jalan Arlozorov menangkap cahaya terang menyilaukan di langit, disusul suara ledakan keras yang menggema hingga radius 5 km. Rudal Iran bertipe H-6 yang berhasil menembus pertahanan Iron Dome, menghantam langsung sisi barat lantai 10 bursa saham Tel Aviv. Pecahan kaca berterbangan seperti badai. Orang-orang di dalam gedung berteriak, berhamburan turun tangga darurat dengan napas memburu. Di luar gedung, warga sipil yang sedang berjalan kaki terpaku menatap bola api yang membubung tinggi. Beberapa mobil terbakar akibat puing panas yang jatuh dari atas. Seorang petugas parkir menceritakan bagaimana ia menyaksikan sebuah jendela runtuh tepat di atas sedan putih yang sedang melaju pelan. Sopir di dalamnya selamat namun syok berat. Para medis datang silih berganti. Korban dengan wajah penuh darah dibaringkan di trotoar, diselimuti kain darurat. Seorang wanita tua pingsan karena sesak napas terkena asap. Di lobi bawah bursa, suara alarm terus berdering. Komputer dan layar perdagangan gelap total. Transaksi miliaran shekel lenyap dalam sekejap. Tak hanya sistem yang lumpuh, mental para pelaku pasar juga goyah. Sementara itu, televisi nasional mulai menayangkan siaran darurat. Judul berita berbunyi, Iran hantam bursa saham, ekonomi Israel dalam bahaya. Di studio berita, pakar keuangan berbicara dengan suara menahan panik, menyebut serangan ini sebagai simbol perang terhadap fondasi ekonomi, bukan sekadar fisik bangunan. Di pusat kota Yerusalem, Perdana Menteri Netanyahu menerima panggilan dari Kepala Mossad yang memperingatkan bahwa serangan ini mungkin bukan satu-satunya. Ada dugaan bahwa ini bagian dari skema balasan beruntun Iran atas serangan udara Israel ke fasilitas militer di Isfahan 2 pekan sebelumnya. Babak kedua drama besar ini baru saja dimulai. Api terus menyala di lantai atas gedung bursa saham Tel Aviv. Meski sistem pemadam otomatis sempat menahan jilatan api di ruang server, suhu panas yang ekstrim menyebabkan 2 panel listrik utama meledak dan memicu kobaran baru. Asap tebal memenuhi lorong kaca, memaksa regu penyelamat memakai masker penuh dan lampu sorot di helm mereka. Satu demi satu korban dibawa keluar dengan tandu. Beberapa di antaranya mengenakan jas formal yang sudah robek dan berlumuran darah. Di luar,
Sirene ambulans berganti-ganti nada dengan helikopter militer yang mulai terbang rendah. Mereka bukan hanya mengamankan lokasi, tetapi juga mencari kemungkinan adanya rudal kedua. Lalu lintas di sekitar distrik keuangan diblokade penuh. Bursa efek ditutup untuk pertama kalinya dalam 20 tahun akibat serangan langsung. Investor yang biasa bekerja dari lantai 9 kini menatap langit dengan wajah kosong. Ponsel di tangan tak lagi tersambung pada sistem perdagangan. Sementara itu, di ruang darurat Bank Israel, Gubernur Bank Sentral menggelar rapat krisis. Kurs shekel sempat jatuh 3% terhadap dolar hanya dalam 2 jam pasca serangan. Beberapa bank swasta langsung membatasi penarikan tunai daring demi menghindari rush. Para pengamat global menilai serangan ini bukan hanya soal rudal, tapi juga pukulan psikologis yang terencana, menargetkan kepercayaan masyarakat pada stabilitas ekonomi nasional. Stasiun berita internasional mulai menjadikan insiden ini sebagai headline utama. Di layar televisi dunia, gambar drone menunjukkan gedung bursa yang rusak parah, dengan lubang menganga sebesar truk di lantai atas. Di bawahnya, warga masih berjibaku membersihkan kaca, sementara bendera Israel setengah tiang mulai dikibarkan di sejumlah kantor pemerintah. Namun di tengah kekacauan ini, satu hal makin jelas. Iran tidak hanya menyerang bangunan, tapi mencoba meruntuhkan simbol keuangan yang menjadi denyut jantung negara. Dalam diam, ketakutan menyebar lebih cepat dari asap. Dan Tel Aviv belum selesai gemetar. Tak butuh waktu lama, dunia bereaksi. Gedung PBB di New York menggelar pertemuan darurat. Negara-negara Eropa menyampaikan kecaman atas serangan Iran, namun sebagian menahan diri dari menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Rusia dan Tiongkok, dalam pernyataan singkat, menyerukan deeskalasi. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, langsung mengaktifkan status siaga di pangkalan militernya di Timur Tengah, dan Menteri Luar Negeri menyebut serangan ke Bursa Tel Aviv sebagai eskalasi berbahaya terhadap sistem finansial global. Di Yerusalem, ruang kabinet penuh tekanan. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu duduk di tengah ruangan dengan map laporan intelijen terbuka di meja. Wajahnya tegang, pandangan kosong menatap ke layar monitor besar yang menunjukkan kerusakan dari udara. Menteri Pertahanan mengusulkan respons militer terbatas ke fasilitas rudal Iran. Namun Kepala Staf Militer mengingatkan risiko perlawanan balik lebih besar. Beberapa anggota kabinet mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan Iron Dome. Mengapa rudal bisa lolos dan menghantam jantung kota? Pertanyaan itu membuat suasana rapat berubah panas. Netanyahu, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan membentuk tim evaluasi keamanan nasional yang dipimpin oleh mantan kepala Shin Bet. Sementara itu, di jalanan Tel Aviv, rasa takut berubah menjadi kemarahan. Unjuk rasa kecil terjadi di depan kantor pusat militer. Para demonstran membawa poster bertuliskan, "Bursa bukan benteng, kami butuh perlindungan." Warga marah karena merasa sistem pertahanan tidak memadai untuk melindungi aset sipil yang vital. Suara klakson, teriakan, dan nyanyian protes membahana di sepanjang jalan Ibn Gabirol. Namun di sisi lain, muncul solidaritas. Para pekerja pasar saham dari kota Haifa dan Beersheba berikrar akan kembali bekerja dari sistem cadangan esok harinya. Mereka menyebutnya sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap ancaman luar. Dalam diam, para investor lokal kembali membuka laptop mereka, meski jaringan masih terganggu. Tel Aviv sedang berdarah, tapi ekonomi tak boleh tumbang. Dunia memperhatikan, dan Israel belum menentukan langkah berikutnya. Keesokan harinya, Tel Aviv masih berbau asap dan debu. Jalanan utama di distrik Ramat Gan tetap ditutup, namun suara mesin bor dan truk derek mulai terdengar. Para teknisi bekerja siang malam memperbaiki kerangka gedung bursa yang hangus sebagian. Di tempat lain, sistem perdagangan dipindahkan sementara ke pusat komando digital di Beersheba yang telah disiapkan sejak masa pandemi. Tepat pukul 9 pagi, perdagangan dibuka kembali dengan sistem terbatas. Ironisnya, indeks Tel Aviv All Share justru naik 1,3% di jam pertama. Para analis menyebutnya sebagai efek psikologis nasionalisme ekonomi,
di mana investor lokal memilih tetap bertransaksi demi menunjukkan ketahanan. Namun kenaikan ini tidak menutupi kerugian ratusan juta shekel akibat lumpuhnya jaringan selama 24 jam. Di kantor Asosiasi Asuransi Israel, tumpukan laporan klaim memenuhi meja. Bangunan komersial yang terkena dampak meminta kompensasi penuh. Total kerugian awal diperkirakan mencapai 180 juta dolar. Beberapa investor asing menarik dana secara diam-diam dari pasar modal Israel, membuat nilai tukar shekel kembali melemah 2% di akhir hari. Di ruang darurat intelijen militer, informasi baru masuk. Iran kemungkinan masih menyimpan rudal jarak jauh lainnya yang siap diluncurkan dalam waktu dekat. Sistem pertahanan Iron Dome diperkuat dengan tambahan 1 baterai baru di sekitar Tel Aviv. Peringatan keamanan tetap tinggi. Langit masih belum tenang. Sementara itu, Benyamin Netanyahu tampil dalam pidato malam hari dari kediaman resmi di Yerusalem. Dengan suara berat, ia menyebut serangan ini sebagai pukulan ke simbol kemerdekaan ekonomi dan menyatakan bahwa respon terukur namun tegas akan disiapkan. Ia tak menjelaskan kapan, namun dunia tahu bahwa tanggapan Israel hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, warga kota tidur dalam ketidakpastian. Di balik layar komputer para investor, grafik naik turun tak hanya menunjukkan harga pasar, tapi juga denyut rasa cemas. Bursa memang pulih, tapi bayang rudal masih menggantung di langit Tel Aviv. Dan semua tahu, ini belum akhir dari ketegangan yang dimulai dari sebuah ledakan di jantung keuangan. Sahabat Jenaira, dari 5 babak kisah nyata ini, kita melihat bahwa sebuah rudal tak hanya menghancurkan beton dan kaca, tapi juga mengoyak rasa aman, mengguncang kepercayaan pasar, dan menyulut ketegangan antar bangsa. Ketika gedung bursa saham Tel Aviv dihantam rudal Iran, dunia menyaksikan bagaimana ekonomi dan keamanan tak bisa lagi dipisahkan. Di balik angka dan grafik bursa, ada nyawa, ada keluarga, dan ada harapan yang menggantung. Pesan moral dari peristiwa ini adalah bahwa perdamaian adalah fondasi paling utama dalam membangun peradaban. Kemajuan teknologi dan ekonomi tak akan pernah cukup jika tak dibarengi dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab moral dalam setiap keputusan. Saat simbol kekuatan finansial bisa luluh lantak dalam sekejap, kita diingatkan bahwa ketahanan sejati bukan hanya pada senjata dan uang, tapi pada kemanusiaan dan kehendak untuk hidup berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti Jenaira untuk kisah nyata dan narasi mendalam lainnya. Jangan lupa like, sholawat untuk baginda Rasulullah, dan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal kabar penting berikutnya.